Saudara yang saya kasihi, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 108, ayat 2 dan 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, salah satu keistimewaan orang beriman adalah menyanyi memuji Tuhan di segala situasi. Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka dikurung dalam penjara dan dibelenggu kakinya, pada malam hari justru menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, dalam perkabungan kita juga diajak memuji Tuhan. Apalagi dalam sukacita. Sedari kecil kita sudah diajar dan dibiasakan menyanyi memuji Tuhan. Kita bisa menyanyi dalam kebersamaan maupun secara pribadi. Saudara, menyanyi bagi Tuhan itu mudah atau sukar? Dari ayat mas kita tadi jelas bagi kita bahwa menyanyi memuji Tuhan itu tidak mudah. Tertulis di sana, hatiku siap ya Allah. Juga, bangunlah hai jiwaku. Itu semua di dalam rangka menyanyi memuji Tuhan. Harus dengan hati yang siap dan dengan jiwa yang bangun. Kalau tidak demikian, percuma saja. Sebab menyanyi bagi Tuhan tidaklah sama dengan menyanyikan lagu pop, misalnya. Bahkan tidak sama dengan lagu klasik sekalipun. Menyanyi bagi Tuhan harus dengan hati dan jiwa. Itu berarti menyanyi bagi Tuhan adalah merupakan masalah ibadah. Syukur bila dengan suara yang merdu, tapi sekiranya kita tidak memiliki suara merdu, tak menjadi soal. Bahkan meskipun gagu, kita tetap dapat memuji Tuhan dengan jiwa kita, dengan cara mendengarkan orang lain yang sedang menyanyi. Karena menyanyi bagi Tuhan suatu ibadah, maka berarti suatu persembahan. Tuhan tidak hanya menerima persembahan materi, tetapi ia juga menerima nyanyian pujian sebagai persembahan. Asal disertai kesungguhan dan ketulusan hati. Menyanyi bagi Tuhan adalah seperti sebuah doa. Kata orang, nyanyian untuk Tuhan, bahkan lebih dari sebuah doa. Mempunyai nilai lebih. Karena isinya saja sudah semacam doa. Belum lagi suara yang terdengar. Di telinga Tuhan pasti sangat indah. Sangat dikenan oleh Tuhan. Saudara, di ayat ketiga kita membaca lebih lanjut pemazmur berkata, aku mau membangunkan fajar. Hal ini sangat hebat. Sebab biasanya kitalah yang dibangunkan oleh fajar. Tetapi kini pemazmur mau membangunkan fajar melalui nyanyiannya. Yaitu melalui nyanyian pujian kepada Tuhan. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti bahwa nyanyian pujian kepada Tuhan memiliki kekuatan, memiliki daya yang luar biasa. Yang pertama, kekuatan bagi sang penyanyi sendiri. Hasrat memuji Tuhan akan mampu membangkitkan dalam diri kita kekuatan. Begitu seseorang mempunyai niat baik terhadap Tuhan, maka hal itu akan menimbulkan pengaruh baik pula di dalam dirinya. Baru dalam taraf minat atau hasrat, itu sudah pasti akan diberkati Tuhan sedemikian rupa, sehingga akan membawa perubahan-perubahan yang positif. Saudara, saya kira hal ini sangat penting. Apapun
yang kita lakukan bagi Tuhan, betapapun kecilnya dan meskipun masih sangat dini, pasti sangat dikenan oleh Tuhan. Yang penting ada kecenderungan. Hati kita sudah condong kepada yang baik, bahkan condong kepada pribadi Tuhan. Sama halnya adalah merupakan bahaya besar bila hati kita mulai condong melakukan kejahatan, betapapun kecilnya. Seorang yang pada mulanya hanya berandai-andai menjadi pencuri misalnya, tidak mustahil bisa sungguh-sungguh menjadi pencuri. Bahkan perampok yang beroperasi di sebuah bank. Sebaliknya, di dunia ini, orang-orang besar yang sukses besar di bidangnya, memulai karyanya dari dalam hatinya. Semula pasti hanya sebuah keinginan yang kecil saja. Hanya berminat, berangan-angan, dan berhasrat. Namun kemudian terus berkembang, semakin meningkat, semakin besar. Begitu pula di bidang rohani. Kita boleh mulai dengan keinginan atau kerinduan yang tersembunyi dan yang hanya ada di dasar hati. Tahu-tahu nanti akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sehingga dengan berkat Tuhan tak mustahil akan terwujudlah pengalaman rohani yang sangat mengagumkan. Orang tua Musa, saudara, yaitu Amram dan Yokebed, pasti mereka tidak menduga bahwa rencana di hati yang kemudian diikuti tindakan mereka, yang mencoba menyelamatkan Musa yang masih bayi waktu itu, yang diancam kematian karena undang-undang Firaun, mengharuskan anak laki-laki dibuang ke sungai Nil. Di kemudian hari, memunculkan tokoh besar yang dipakai Tuhan untuk membebaskan ribuan umat Tuhan dari tanah perbudakan Mesir. Sebaliknya, Kain, putra Adam, yang semula hanya kurang senang hati karena persembahannya ditolak, sedangkan melihat persembahan adiknya diterima Tuhan, pasti tidak menduga bahwa pada akhirnya ia akan tampil sebagai seorang pembunuh pertama. Dan nasib hidupnya menjadi begitu mengenaskan, yaitu menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal. Semua diawali dengan keinginan di dalam hati, dari hasrat yang sederhana. Jika kecenderungannya jahat, maka akan membawa celaka. Namun, jika condong ke arah yang benar, apalagi memuliakan Tuhan, pasti akan diberkati dan hasilnya positif. Saudara, sekarang kita akan melihat dampak positif kedua. Pemazmur dalam ayat mas kita tadi berhasrat membangunkan fajar dengan pujiannya. Apa yang terjadi setelah ia benar-benar memuji Tuhan? Tak lama kemudian fajar pun merekahlah. Dan dalam hal ini, saudara dapat mengatakan, ya tentu saja karena memang sudah tiba saatnya fajar merekah. Memang demikian halnya, saudara, tetapi yang penting di sini bahwa firman Tuhan mau menerangkan kepada kita pesan Tuhan yang demikian. Hasrat positif, selain membawa pengaruh besar di hidup orang itu sendiri, ternyata hasrat positif juga bisa membawa pengaruh yang besar pada sekitarnya yang seluas-luasnya. Kita ingat misalnya Miriam dan Musa, kakak beradik itu, dapat menggerakkan ribuan umat Tuhan memuji nama Tuhan. Bacalah di Keluaran 15. Padahal Musa dan Miriam saat itu, mereka sudah lanjut usia.
tetapi punya semangat yang besar memuji Tuhan. Dan apa yang dilakukan itu ternyata berhasil mempengaruhi segenap umat Tuhan. Pengaruh yang baik pun ada pada umat Tuhan. Waktu itu Musa dan Miriam seolah sedang membangkitkan fajar. Satu hal yang menarik adalah ini. Bila kita melakukan sesuatu yang baik ke atas kepada Tuhan, maka hal itu pasti akan membawa pengaruh baik dalam diri kita dan bahkan pengaruh baik kepada sesama kita. Dengan kata lain, saudara, Tuhan merupakan pusatnya. Tuhan menjadi kunci sukses dan sumber bahagia. Saudara, bila kita melihat keadaan dunia pada umumnya, merasa sangat berprihatin. Juga dunia kita masing-masing dalam lingkup yang lebih kecil, terdapat banyak sekali kekisruhan dan hal-hal yang tidak betul, tidak benar, tidak beres. Saudara, jangan kita jadi panik. Jangan kita lalu ikut-ikutan dan hanyut. Tapi mulailah dengan usaha membangunkan fajar, yaitu berhasrat memuji Tuhan. Maka pasti akan terjadi perubahan positif dalam diri kita dan diri orang-orang di sekitar kita. Saudara, fajar selalu indah. Itu berarti memuji Tuhan pasti mendatangkan hal-hal yang indah, terutama di tengah kegelapan. Fajar selalu bicara tentang lembar baru. Pujian kepada Tuhan juga demikian. Lembar hidup yang baru terbentang di hadapan kita. Semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Fajar, saudara, selalu mendatangkan kegembiraan, rasa damai, disambut oleh burung-burung yang berkicau. Makhluk semua keluar rumah dan mulai memandang indahnya fajar. Begitulah pula dengan memuji Tuhan akan membawa kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, kelegaan. Karena Tuhan ternyata masih menyapa kita. Tuhan masih menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Kita boleh berharap hari ini akan menjadi lebih baik daripada kemarin. Amin.